Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari kelas B dengan NIM 2204045010046. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah dasar-dasar BK. Yang pertama, makna manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Manajemen pelayanan bimbingan dan konseling berarti bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan pelayanan bimbingan dan konseling dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan kepemimpinan dan kepengawasan. Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 alasan mengapa manajemen itu diperlukan termasuk dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan apabila ada. Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu, seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah, dan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran dan masukan. Prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling dikelola dan diorganisasi. Pengelolaan dan pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan model atau pola yang dianut oleh suatu sekolah atau madrasah. Apabila sekolah dan madrasah menganut pola profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling, akan berbeda sistem pengorganisasiannya. Sistem pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah tertentu bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Prinsip di dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini berkenaan dengan bagaimana para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling yang ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugas sebagaimana telah disebutkan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Guru BK memerlukan orang lain dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan perkataan lain, pelayanan BK di sekolah dan madrasah melibatkan banyak orang. Untuk itu harus ditentukan dan disusun para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam layanannya agar pelaksanaannya efektif dan efisien, sehingga tujuannya pun dapat dicapai secara efektif dan efisien pula. Yang keempat, yaitu pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Prinsip ini berkenaan dengan bagaimana mengarahkan dan memimpin para personalia layanan bimbingan dan konseling.
sehingga mereka bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan dan konseling, mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Implementasi program dalam bentuk aktivitas layanan BK pun perlu pengawasan dan penilaian atau evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan dapat diketahui pencapaian hasil-hasilnya. Implementasi aspek-aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, makna dan tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah, termasuk madrasah, untuk mengelola sumber daya sekolah dan madrasah, serta mendorong sekolah dan madrasah meningkatkan partisipasi warga sekolah atau madrasah dan masyarakat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah dalam kerangka pendidikan nasional. Menurut Depdiknas, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, inisiatif sekolah atau madrasah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah atau madrasah bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, duduk bersama untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah atau madrasah kepada stakeholders, terutama kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah atau madrasahnya. Yang kedua, implementasi aspek-aspek manajemen berbasis sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan makna manajemen berbasis sekolah di atas, beberapa aspek yang menjadi ciri khas manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, melibatkan semua kelompok stakeholders dalam penyusunan program sekolah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan secara kolektif. Yang ketiga, partisipasi atau kerjasama antara stakeholders dalam penyusunan dan penyelenggaraan program. Pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Sekolah dan madrasah yang menganut pola profesional akan berbeda struktur dengan madrasah dan sekolah yang menganut pola non-profesional. Yang dimaksud dengan pola profesional di sini adalah guru pembimbing di sekolah dan madrasah yang bersangkutan direkrut dari alumni BK baik S1, S2, dan S3. Sedangkan pola non-profesional adalah guru pembimbing direkrut bukan dari alumni BK. Pola non-profesional biasanya menempatkan kepala sekolah atau madrasah, guru mata pelajaran tertentu, atau wali kelas sebagai petugas bimbingan. Apabila sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah atau madrasah sebagai guru pembimbing, maka pola manajemen atau struktur organisasi layanan BK di sekolah dan madrasah yang bersangkutan akan berbeda dengan sekolah dan madrasah yang memiliki guru pembimbing tersendiri. Akan berbeda lagi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki orang guru BK. Contoh pola manajemen atau struktur pelayanan bimbingan dan konseling yang menempatkan kepala sekolah sebagai pembimbing utama. Kepala sekolah atau madrasah merangkap tugas selain sebagai kepala sekolah dan madrasah juga sebagai guru pembimbing atau sebagai tugas bimbingan utama di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Dengan pola
seperti ini berarti di sekolah dan madrasah yang bersangkutan tidak memiliki petugas bimbingan dan bimbingan yang khusus. Contoh pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang memiliki beberapa orang petugas BK atau menganut pola profesional. Contohnya koordinator pelayanan bimbingan dan konseling dan koordinator menetapkan tenaga-tenaga bimbingan atau staf bimbingan yang lain dan tenaga penunjang. Koordinator bertanggung jawab atas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Koordinator pelayanan bimbingan dan konseling. Sebagai penanggung jawab pelayanan bimbingan dan konseling, koordinator memegang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerjasama tenaga bimbingan dan mengarahkan semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Koordinator bersama dengan anggota-anggota staf bimbingan yang lain membantu satu tim kerja yang secara bersama mengusahakan pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah seoptimal mungkin. Selain itu, koordinator juga bertugas mengatur sarana personal dengan sebaik-baiknya. Ada 5 kemungkinan mengatur pembagian tugas antara para tenaga bimbingan di sekolah atau madrasah, khususnya di sekolah menengah, yaitu yang pertama, perempuan melayani siswa perempuan. Yang kedua, setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap tingkatan kelas tertentu, sehingga pembimbing setiap tahun pembelajaran memperoleh angkatan siswa yang baru. Yang ketiga, setiap pembimbing diberi tanggung jawab terhadap angkatan siswa tertentu yang diikutinya terus dari saat angkatan itu masuk sekolah sampai tamat. Yang keempat, setiap pembimbing memegang layanan-layanan bimbingan tertentu untuk seluruh angkatan siswa. Misalnya pembimbing A khusus melayani semua siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, pembimbing B khusus melayani semua siswa yang akan langsung bekerja setelah tamat, dan pembimbing C menangani program testing untuk semua siswa dan lain sebagainya. Yang kelima, kombinasi antara poin 2 dan 4 sehingga ada beberapa pembimbing yang melayani siswa di tingkat kelas tertentu dan ada beberapa pembimbing yang memegang aspek-aspek program bimbingan tertentu. Koordinator bimbingan juga bertugas mengatur hubungan kerjasama di antara para tenaga bimbingan dengan tenaga pembantu administratif atau tata usaha. Dalam mengadministrasikan kegiatan-kegiatan bimbingan, sebaiknya dibedakan antara kegiatan yang menyangkut. Yang pertama, kegiatan profesional intern di antara anggota staf bimbingan. Yang kedua, kegiatan membina hubungan dengan masyarakat, instansi pendidikan lain atau tenaga penunjang di luar sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang ketiga, kegiatan yang berupa penulisan laporan yang harus dikerjakan oleh masing-masing tenaga bimbingan. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pembantu administratif. Dan yang kelima, kegiatan profesional ekstern yang berupa implementasi dari pelayanan bimbingan yang diberikan kepada orang lain.